sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mari kita sambut kerajaannya mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia, 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 sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari sambut Dia yang datang, katakan dari surga, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari kita sambut Dia yang datang, yang sudah menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, yang sudah memberi hidupnya, korbannya, yang sudah nyata berabad-abad, dan Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Bolehkah kita sepakat berdoa bersama-sama? Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau boleh memilih saya, Engkau boleh memilih bukan saya, karena saya baik, bukan tapi saya karena baik, Engkau baik. karena Engkau baik. Terima kasih, Terima kasih. saya boleh mengenal Tuhan yang benar, Saya boleh Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya bersyukur, Saya bersyukur, saya berharga di matamu, saya berharga, saya dikasihi, saya dikasihi, saya diberkati. saya diberkati. Engkau memberikan hidupmu menghidupi saya. Menghidupi saya. Sebab itu saya mau hidup oleh hidup yang sejati, Oleh hidup yang ada dalam diri Yesus hidup yang ada dalam menghidupi diri, saya, menghidupi sehingga saya. saya tidak hidup Sehingga menurut saya tidak kehendak, pikiran, pikiran, perasaan, perasaan, keinginan, keinginan, ambisi saya. ambisi. Saya tidak hidup menurut dunia, Saya tidak hidup menurut setan. Saya hidup sesuai hidup Yesus. Saya hidup Saya terima oleh firman-Mu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya tahu bukan oleh kuat dan gagah saya, tapi oleh Roh Kudus. Saya percaya, saya menerima firman hidup itu, sehingga hidup saya bertumbuh, dibaharui, semakin serupa dengan gambar-Mu, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk semua saudara yang kasih Tuhan Yesus. Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, tak terasa waktu berjalan terus. Mungkin bagi saudara yang usia masih muda belia, rasanya masih lama. Tapi saudara, usia yang sudah bertambah, ya, membuat kita merasa kok hidup ini cepat sekali.
Ya, hidup ini singkat sekali saudara. Ketika saudara mulai masuk 40, sedikit terasa. Ketika masuk 50, makin terasa. Ketika 60, terasa banget. Tapi saya percaya saudara, hidup yang singkat ini tidak sia-sia. Berbuahkan mahkota hidup yang kekal di surga. Yang percaya, katakan amin saudara. Kita bukanlah manusia-manusia yang sia-sia, yang hanya antri kematian. Lalu seperti hewan yang sesudah mati selesai. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita ada di masa yang dimana 2000 tahun yang lalu ketika nubuatan sudah diberitakan saudara tentang kedatangan Yesus. Dan sesuatu yang tidak masuk akal ini kemudian menjadi terlihat kebenarannya ketika kita melihat tanda-tandanya. Saudara, di dalam Matius 24 adalah salah satu bagian daripada tanda kedatangan Tuhan. Nah, bagaimana kita, saudara, hidup di akhir zaman ini, di tengah tanda-tanda yang digenapi ini. Nah, sebelum kita akan melihat itu, saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk memahami dari sisi yang tepat. Bahwa tanda-tanda akhir zaman yang sudah ditulis oleh Alkitab, itu bukan karena Tuhan yang merencanakan sehingga terjadi hal-hal yang buruk. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu, yang mampu melihat dari kekekalan kepada kekekalan. Maka dia sudah tahu bahwa manusia yang jatuh dalam dosa ini, ada yang kemudian percaya dan menerima kasihnya, keselamatannya, dan diubahkan, dibaharui. Tapi ada yang menolak. Dan manusia yang menolak ini kemudian terus berjalan menurut pikiran, perasaan, kehendak, pengertian, kepercayaannya. Sehingga manusia sesat, rusak. Dan di tengah kerusakan manusia ini, maka terjadilah hal-hal yang buruk saudara. Sehingga kita mengerti hari ini, loh kok Alkitab mencatat hal-hal yang buruk? Itu bukan karena Tuhan yang membuatnya terjadi. Dan kita semuanya saudara, ketika diberitahukan hal-hal seperti ini, maka kita mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan yang seperti itu. Dan bukan hanya itu saudara, semakin kita melihat tanda-tanda ini digenapi, maka kita semakin bersuka cita. Kenapa? Artinya Yesus segera datang kembali. Yang percaya katakan amin. Apakah saudara percaya Yesus akan datang kembali? Apakah saudara percaya? Bagi saudara yang gak percaya, Tuhan tidak memaksa. Tuhan tetap mengasihi saudara. Saya percaya Tuhan mau menjamah saudara, sehingga saudara pun bisa dibukakan untuk percaya. Jadi percaya bukan sekedar kata. Dan kalau ada orang yang sudah dijamah Tuhan dan tidak percaya, sudah dijamah Tuhan dan tidak percaya, sudah dibukakan dan tidak percaya, Tuhan pun menyerahkan manusia pada keinginan hati manusia akan kebinasaan. Saudara, tapi saya percaya, ini doa saya, Tuhan, jemaat yang Tuhan percayakan di gereja ini, aku percaya mereka tidak ada yang binasa, tetapi mereka selamat sejak di bumi dan selamat sesudah di bumi ini. Mereka mengalami surga sejak di bumi ini dan surga sesudah di bumi ini. Ketika Yesus datang kembali, saya percaya semua jemaat di tempat ini diangkat dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ketiga, lalu murid Yesus bertanya, apa tanda kedatangan Yesus? Nah, saya mengajak saudara melihat tanda-tanda ini, saudara. Baik itu tanda sebelum datangnya antikris,
si pendurhaka itu saudara. Maka tandanya adalah apa? Ada 4 hal yang dicatat di dalam Matius 24 dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang pertama, bait suci yang dibangun Salomo dulu itu diruntuhkan. Yang kedua, waspada penyesatan dan Mesias palsu. Yang ketiga, kita akan mendengar deru perang. Dan yang keempat, kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, ketika Yesus menyampaikan di dalam ayat yang pertama dan kedua bahwa tidak ada batu lagi yang akan tertinggal di atas bait suci itu, 40 tahun setelah Yesus naik ke surga, hal itu benar-benar terjadi, saudara. Bait suci itu diruntuhkan. Dan bagi kita mungkin apa nilainya hal ini, Pak? Begini saudara, kerajaan Romawi tahu bahwa mereka harus menghancurkan bait suci itu. Kenapa? Karena orang Yahudi akan kehilangan semangat. Apalagi daya juang. Karena mereka tahu kekuatan mereka adalah di dalam bait suci mereka. Saudara, di dalam bait suci Salomo ada yang namanya tabut Allah. Ketika tabut ini dicuri oleh orang Filistin, maka apa yang terjadi saudara? Orang Israel mengalami kekalahan. Jadi mereka tahu betul saudara, bahwa bait suci itu menjadi tempat yang begitu penting dan berharga bagi mereka. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah bait suci bagi kita adalah tempat yang penting dan berharga? Kenapa manusia, orang Kristen menganggap enteng bait suci? Dan saudara tahu, orang Yahudi sampai hari ini berdoa di tembok ratapan. Tapi mereka berdoa untuk apa? Berdoa supaya bait suci itu dibangun kembali. Dan saudara, persiapan daripada pembangunan bait suci itu sudah dilakukan. Tahun 2012, mereka berhasil untuk menternak kembali hewan lembu merah. Benar-benar merah semuanya. Ada 10 ekor saudara. Dan hewan ini dijaga ketat. Kenapa? Karena kalau bait suci itu dibangun kembali, perlu ada korban yang dikorbankan di bait suci itu. Dan saudara, kalau bait suci ini dibangun, maka disitulah nantinya akan direbut oleh antikris yang akan berkuasa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tanda yang pertama ini kita melihat tanda-tandanya jelas. Tanda yang kedua, waspada penyesatan dan Mesias palsu. Ini sesuatu yang aneh. Dari dulu sudah ada penyesatan dan Mesias palsu. Dari dulu sudah ada orang yang ngaku-ngaku Yesus di muka bumi ini, saudara. Anehnya, udah banyak yang sesat, banyak yang nyesel, tapi masih ada lagi. Ya kan? Kalau misalnya ada orang yang dia pikir dia benar, ternyata dia gila. Lalu kita tahu, rupanya dia gila. Kita kan gak mau ikut kegilaannya saudara. Tapi anehnya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Saudara, memang dari dulu sudah ada penyesatan. Tapi dengar saudara, belum ada zaman seperti zaman ini dalam sejarah peradaban manusia. Apa itu? Ketika zaman ini bukan lagi disebut zaman modern, bukan lagi disebut zaman postmodern, tapi zaman ini zaman yang disebut dengan post-truth. Apa artinya post-truth? It's not about the truth. The truth is past already. Dan ternyata ini bukan hanya label terhadap zaman ini, saudara. Ini menjadi kenyataan.
Dengan terbukanya sumber-sumber informasi, dengan semua manusia bisa mengakses informasi, maka banyak informasi beredar di mana-mana dan semuanya berbeda-beda, beragam-ragam, bahkan bertentangan. Dan apa yang terjadi dengan manusia? Membuat orang akhirnya, ini mana sih yang benar? Kan begitu kan? Pusing aku, lama-lama apa? Bodoh amat. Jadi lama-lama it's not about the truth anymore. Bukan tentang kebenaran lagi, tapi tentang apa? Ya apa yang aku suka, apa yang aku mau. Ya itulah bagiku. Aku gak peduli mana yang benar. Karena aku udah pusing mana yang benar. Lihat lagi kekristenan, pendeta ini sama pendeta ini berantu, gereja ini sama gereja ini berantu, semua saling menyerang, makin pusing. Maka itu penting bagi kita saudara, ada di dalam wadah yang dimana di dalamnya saudara, kebenaran itu bukan tentang sudut pandang, kebenaran itu bukan tentang pendeta, kebenaran itu bukan tentang gereja, kebenaran itu tentang Yesus Kristus Tuhan yang ada di dalam Injilnya. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, kemudian dikatakan engkau akan mendengar deru perang. Loh Pak, bukankah dari dulu ada perang? Beda saudara. Baca baik-baik ayatnya. Engkau akan mendengar deru perang. Perangnya di Iran, derunya di kamar. Halo? Perangnya di Ukraina, derunya di dapur. Ngeri kali Rusia ini Pak. Betul nggak? Perangnya di Israel, di Gaza, ketegangannya ada di rumahmu. Belum pernah ada zaman seperti ini, di mana saudara bisa melihat peperangan live. Belum ada zaman seperti ini, engkau lihat rudal, amang teh. Saudara bisa bayangkan semua yang mengisi hidup kita itu saudara, apa akibatnya? Kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, dari dulu sudah ada itu. Tapi herannya, gempa di Afrika, goncangannya ada di kamarmu. Halo, betul nggak? Gempanya ada di Amerika Latin, goncangannya ada di hatimu. Sekarang bagian yang kedua, apa yang terjadi? Masuk zaman aniaya besar. Orang yang ngaku pengikut Kristus sungguh-sungguh, dia akan dibunuh, dia akan dibenci oleh karena nama Yesus. Banyak orang akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Mungkin saudara pikir begini, Pak, belum antikris memerintah, ini udah terjadi kok. Ini baru pemanasan. Belum pernah ada di dunia ini satu nama yang paling dibenci, paling ditolak. Belum pernah ada satu nama yang di film-film paling dimaki-maki, kecuali hanya satu nama, Yesus Kristus. Kenapa? Karena iblis tahu yang mulia harus dihinakan. Kalau yang hina nggak perlu dihinakan. Karena iblis tahu yang mana Tuhan yang benar-benar Tuhan. Yang lain bukan Tuhan, nggak perlu dijelek-jelekkan. Haleluya. Kira-kira menurut saudara kalau yang jelek perlu dijelek-jelekin nggak? Nggak perlu, dia otomatis jelek sendiri. Saudara, engkau akan melihat saudara apa yang terjadi. Banyak orang akan murtad. Dan saling membenci. Banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara lihat bentuk penyesatannya, kita nggak usah ngomong terlalu jauh dulu saudara. Ketika engkau tidak tertarik kepada Yesus, tapi engkau tertarik kepada nabi yang kemudian nantang, kamu akan punya toko berlian di 10 kota. Itu yang dia suka, itu yang dia cari. Dia cari orang-orang yang
Saya lihat kamu akan buka tambang di Laut Merah. Dia cari itu. Dia bukan jadi murid Kristus. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Perhatikan saudara. Makin banyak orang yang tidak lagi punya penghargaan terhadap orang tua. Nggak usah terlalu jauh kayak si maling kundang. Kita lihat yang simpel-simpel aja saudara. Orang tua lagi kumpul di ruang tamu, anak kita lewat, surr. Betul nggak? Nggak ada, selamat sore om, selamat sore om, nggak ada. Ya. Saudara, saya bisa bayangkan nanti cucu cicit kita, apalagi maksudnya cicit-cicit berikutnya saudara. Dan perhatikan lagi saudara, keinginan orang untuk bersekutu, berkumpul. Wah, zaman dulu sudah kita ngalamin sebelum Natal. Wow, persiapan luar biasa saudara. Kita beli kartu, kita tulisin satu-satu. Sekarang copy paste. Udah gitu kelupaan lagi, hapus nama orang yang menulis sudah. Terkirim. Saudara lihat kasih kebanyakan orang makin dingin. Ya. Kumpul keluarga, tadinya bercengkrama, ngobrol, hahaha, tertawa. Saudara lihat, orang-orang gak lagi punya keinginan kumpul di dalam kelompok-kelompok cell group. Dia hanya datang ke gereja 1,5 jam, ketika lewat dikit, udah goyang kiri, goyang kanan. Jamnya dilihat-lihat, padahal gak bawa jam. Saudara lihat, kasih kebanyakan orang makin dingin. Nah begini saudara, kalau sebelum zaman antikris saja hal-hal ini sudah terlihat, nggak kebayang nanti zaman antikris betapa keringnya hidup manusia. Saudara pergi ke negara-negara yang disebut maju, yang dimana keluarga tidak lagi punya nilai, yang dimana hubungan sudah berantakan, sudah broken relationship. Saudara tahu apa yang terjadi dengan mereka? Kering hidupnya. Kering hidupnya. Dan ketika manusia kering hidupnya, mereka nggak tahu bahwa jawabannya adalah Kristus. Mereka nggak tahu bahwa jawabannya adalah kasih sejati. Mereka cari, memenuhi untuk mengisi kekosongan itu. Dengan apa? Dengan mabok-mabokan, dengan berzina, dengan perjudian, dengan hobi, dengan bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Tanpa kasih yang sejati manusia hampa. Dan kehampaan itu membuat hidup kering, tak berarti, stres, depresi dan frustrasi. Makanya saudara lihat di Jepang, negara bangsa yang punya nilai-nilai etika dan moral yang tinggi ternyata tidak menjawab situasi. Tiap tahun titik-titik tempat bunuh diri terus ramai didatangi orang yang mau bunuh diri. Dan anehnya tempat-tempat itu tidak pernah ditutup, dibuka begitu saja dan orang bunuh diri. Kenapa? Karena kering. Kenapa kering? Karena gak ada kasih yang sejati. Saudara, kalau kita perhatikan, Alkitab mengajarkan waspada, jangan gelisah hatimu. Jadi kalau kita mendengar hal ini semua sekarang saudara, kita bisa tahu peperangan langsung, kita bisa tahu kelaparan langsung di mana, kita bisa tahu gempa bumi langsung di mana, kita bisa tahu ada anak durhaka bunuh orang tua ada di mana. Kita bisa tahu kawin cerai ada di mana. Dan itu akan membuat manusia menjadi gelisah, makin stres. Belum lagi dengan ditambah dengan kondisi di mana kita melihat saudara semua orang seolah-olah tidak bisa tidak
pakai handphone, harus pakai handphone. Dan dengan teknologi yang disebut 5G ini saudara, radiasi makin tinggi, kesehatan manusia makin terganggu. Maka tingkat manusia menjadi lemah makin meningkat. Makin lemah, makin gampang stres, makin gampang frustrasi. Apa jawaban atas situasi dunia? Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu, yang ku perlu. Tabib pembaptis, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, oh haleluya. Harapanku, harapanku. Apakah saudara percaya Kristus jawaban? Tapi tolong ya, jangan ajar anak-anakmu saudara dengan salah. Nanti dia pulang bawa nilai 0. Nak, kenapa nilaimu 0? Karena guru tanya 1 tambah 1 berapa? Saya jawab, Kristus. 2 tambah 2 berapa? Kristus. Berapa saudara percaya Kristus jawaban? Biarlah Tuhan melihat hatimu sungguh-sungguh. Ada kabar baik bagi saudara yang gak percaya, Tuhan tetap mengasihi engkau. Tapi buka hatimu, terimalah jawaban yang sejati. Kristus adalah jawaban. Matius 24 memberikan jawaban. Matius 24 memberikan pengharapan. Matius 24 sudah dibuktikan. Apa itu saudara? Mari kita baca bersama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di mana? Seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Saudara, 2000 lebih tahun lalu di tengah Yesus menyampaikan keadaan-keadaan yang menyesakkan, yang mencekam, tapi ada jawaban. Yesus berkata, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Bayangkan waktu itu belum ada alat transportasi seperti saat ini. Belum ada alat komunikasi media seperti saat ini saudara. Belum ada percetakan seperti sekarang ini. Tetapi apa yang dikatakan Yesus 2000 tahun lalu digenapi sampai hari ini. Di seluruh dunia ini ada satu berita yang terbanyak didengar oleh manusia. Ada satu kitab yang menjadi the best seller sampai hari ini. Hanya Injil kerajaan Allah. Berita Injil, kabar baik adalah jawaban atas situasi. Agama bukanlah jawaban saudara. Kekayaan bukanlah jawaban. Kita melihat Amerika yang kaya hari ini sedang mengalami apa saudara? Kepintaran bukanlah jawaban, tapi Injil, kabar baik adalah jawaban. Kenapa? Roma 1 ayat 16 berkata saudara, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Engkau gak bisa lagi bersandar pada kekuatanmu. Kita gak bisa bersandar pada kemampuan kita. Saudara, di tengah ketidakjelasan ada yang jelas. Tuhan jelas hidup. Tuhan jelas bekerja.
Tuhan jelas tidak berubah. Tuhan jelas baik. Tuhan jelas penuh kasih. Tuhan jelas membawa terang. Tuhan punya segala yang dibutuhkan oleh manusia. Dia bukan hanya pencipta, dia tahu apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Dan dia, Tuhan, menciptakan saudara dan saya menjadi keluarganya, menjadi anaknya. Dia menjadi Bapa bagi kita. Dia Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi anak-anaknya, Bapa yang memiliki semua untuk anak-anaknya. Bapa-bapa yang baik pasti berpikir untuk anak-anaknya. Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita lihat saudara. Roma 1 ayat 2 dan 4 berkata, Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang berkuasa. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Semua dengan mudah berkata, Yesus. Kalau kita ngaku Kristen, tapi yang berkuasa dalam hidupmu adalah dirimu sendiri, maaf. Kayaknya gak nyambung. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Saya tahu memang ini satu perjalanan, bukan langsung 100% Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Tapi ketika kita mau selalu percaya, terima, semakin kau menerima Injil, semakin kau mengalaminya, semakin Injil itu berkuasa, engkau akan melihat Yesus Kristus yang berkuasa dalam hidupmu. Injil adalah tentang Dia. Mari kita baca bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dan oleh dan kepada bagi Dialah sampai. Nah, tolong kita pakai ekspresi saudara ya, pakai tangan tunjuk kemana. Segala sesuatu dari, oleh, bagi Dialah dan sampai selama-lamanya. Jadi waktu Yesus dihadapkan dengan seorang wanita penjinah, lalu ahli Taurat, imam-imam ada di situ. Lalu mereka melihat Yesus datang, lalu mereka berkata kepada Yesus, Guru, ini mesti diapain nih? Yesus tahu kamu mau cobain aku. Apa yang dilakukan Yesus yang pertama? Yesus enggak ujuk-ujuk datang dengan pikiran dan perkataan. Yesus menunjuk ke langit. Sesudah menunjuk ke langit, baru dia menulis ke tanah. Saudara tahu, Yesus lagi bicara begini, aku ngerti kamu sedang bicara hukum Taurat yang sudah ditulis di dalam 2 loh batu. Aku yang tulis itu. Keadilan berkata hukum, kasih berkata bebaskan. Betul nggak? Lalu Yesus menegakkan dua-duanya. Dia tegakkan dulu keadilan. Siapa yang tidak berdosa, lempari dia dengan batu. Karena itu hukum Taurat. Rupanya orang Farisi ini masih ada baik-baiknya sedikit saudara. Apa itu? Mereka diam-diam balik badan. Pelan-pelan begini. Awak orang berdosa, masih ngaku dia orang berdosa. Di dunia ini hanya ada 2 jenis orang. Yang pertama orang apa? Orang berdosa. Yang kedua orang apa? Orang berdosa juga. Bedanya yang ngaku sama nggak ngaku. Di gereja ini yang ngaku maka diselamatkan. Haleluya. Jadi orang Farisi ini ngaku dia orang berdosa. Dia pergi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mestinya wanita itu paling takut sama Yesus. Kenapa? Artinya cuma dia yang gak berdosa. Karena dia gak pergi. Saudara tahu di tengah ketakutan wanita ini, giginya mungkin goyang saudara.
Tiba-tiba Yesus bilang gini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus ampuni dia. Yesus bebaskan dia. Tadi hukum udah ditegakkan kan? Sekarang kasih ditegakkan. Hanya Yesus yang mampu menegakkan hukum dan kasih bersama-sama. Semua manusia, tidak ada upaya, usaha, kesalehan, kebaikan, kemampuan, harta, kekayaan, kepintaran yang mampu menyelamatkan manusia. Semua manusia ujungnya pasti hukuman, pasti neraka. Semua manusia, siapapun dia, baik yang mengaku dia orang baik, sudah berbuat sosial, karena semua manusia sudah berdosa. Tetapi saudara, hukuman itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Keadilan sudah ditegakkan dan Yesus memberikan kasih mengampuni manusia. Dan terlebih lagi saudara, Yesus adalah Tuhan memberi hidupnya menghidupi saudara dan saya. Berita Injil bukanlah tentang hidup yang diubahkan. Berita Injil bukanlah tentang kebaikan yang diupayakan. Berita Injil adalah tentang kehidupan yang menghidupi engkau. Yesus yang menghidupi engkau, Roh Kudus yang menghidupi engkau. Ketika orang kemasukan setan, dia kesetanan, dia nggak perlu belajar untuk kesetanan. Oh, dia nggak perlu latihan untuk kesetanan, dia langsung kesetanan. Oh, demikian juga ketika engkau kemasukan hidup Yesus, engkau akan keyesusan, bukan karena usaha upayamu, tapi karena kasih karunia diberikan Roh Kudus kepada kita semuanya. Banyak orang gak mengerti rahasia ini saudara. Dia sibuk dengan ritual, dia sibuk dengan aktivitas yang terlihat rohani, dan dia tidak mengalami apa-apa. Injil adalah segala sesuatu dari Dia, bukan dari saya. Menjalani hidup ini oleh Dia, tujuan hidup ini kepada Dia, maka bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Kalau kemuliaan bagi Yesus kita aman. Tapi kalau kemuliaan bagi diri kita, sombongnya re. Kenapa saya ngomong tentang kesombongan? Karena kesombongan adalah satu-satunya penghalang orang menerima berita Injil. Bentuk kesombongan itu apa? Kesalehan diri, kebanggaan diri, kebaikan diri, semua tentang diri. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan. Jadi awak yang mana? Nah, itu dia. Oh, enggak gitu Pak. Segala sesuatu dari Dia dan saya juga. Oleh Dia dan saya juga. Kepada Dia dan saya juga. Maka bagi Dialah kemuliaan dan saya juga. Makanya orang-orang seperti ini saudara, gampang menghakimi, menilai. Orang-orang yang seperti ini merasa diri lebih baik daripada orang lain. Orang-orang seperti ini gampang tersinggung, gampang marah. Kenapa? Karena harga diri yang menjadi patokannya. Saulus sedang melakukan kesalehan menurut dirinya. Di tengah jalan dia dilawat oleh Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik. Damsyik artinya strategic place. Kita harus punya tempat strategis dalam hidup kita. Apa itu tempat strategis? Tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Lalu Yesus bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara lihat, yang merasa saleh ini ternyata sedang menganiaya Tuhan. Dia pikir dia sedang berbuat baik, dia pikir dia sedang beramal.
Ternyata dia sedang membuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi lihat saudara, orang yang sedang berbuat jahat di mata Tuhan pun tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tetap didatangin oleh Tuhan. Itulah Injil, itulah kabar baik. Haleluya. Saudara, Saulus namanya berubah jadi Paulus. Saulus artinya apa? Request, demand. Saulus artinya permintaan. Saulus artinya tuntutan. Orang yang hidup bukan oleh Injil, dia akan hidup banyak permintaan karena dia merasa berhak. Dia akan hidup banyak tuntutan karena dia merasa berhak. Tapi namanya diubah menjadi Paulus. Paulus artinya yang kecil, yang hina. Kita gak akan bisa mengenal kabar baik ketika kita merasa, aku udah cukup baik. Aku lebih baik daripada dia. Tuh lihat, kacau itu orang. Mengatakan kekacauan tidak menjadi jawaban. Mendoakan dan menolong kekacauan itu menjadi berkat memuliakan Bapa di surga. Amin saudara. Paulus berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Galatia 1 ayat yang ke-8 berkata saudara, terkutuk. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan usaha kekuatan dirinya, semua tentang dirinya. Bukan dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaan. Saya ini Pak, sekarang bisa berhasil, saya mulai dari nol. Dari nol. Oh iya Pak, dari gak ada bulan, matahari, bintang, dari gak ada bumi, Bapak di mana dulu? Oh enggak, maksud saya dari gak punya uang. Bisnisnya, oh iya, dari gak punya otak, jantung, paru-paru, ginjal. Gak ada orang yang mulai dari nol. Amin saudara. Tapi kesombongan manusia supaya dia membuat dia terlihat hebat saudara. Saya mulai dari nol. Nanti dinolin bener loh. Tapi kita mulai dari dia. Jalani hidup ini oleh dia. Tujuan hidup ini kepada dia. Maka hidup kita memuliakan dia selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.